Rancangan acak rancangan acak kelompok tentu akan berbeda, gitu. Nanti kita lihat apa perbedaan antara rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Biasanya kita pendekkan dengan RBSL ya, atau Latin Square Randomized Design. Itu salah satu rancangan ya yang unik gitu ya, karena bujur sangkar katanya. Ya, artinya kalau kita belajar matematik kan sisi kali sisi sama gitu. Nah, nanti kita lihat apa yang sisi dan sisinya itu gitu ya. Nah ini ya. Jadi rancangan acak lengkap ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi satuan percobaannya homogen, keduanya ragama respon yang disebabkan pengaruh perlakuan. Jadi kalau pada rancangan acak lengkap satuan percobaannya homogen, makanya dilakukan penelitian di lab atau di rumah kaca, karena kita menganggap bahwa hasil yang diakibatkan dari perlakuan tuh ya hanya perlakuan yang menyebabkan gitu kan, bukan faktor-faktor lain selain perlakuan yang menyebabkan ya hasil tersebut gitu. Kemudian kalau rancangan acak kelompok ini satuan percobaannya heterogen atau serba aneka ya, nah, jadi nggak sama ya. Kemudian keragaman respon ya hasilnya itu disebabkan oleh pengaruh perlakuan dan kelompok. Jadi sudah ada perbedaan ya. Kalau hanya pengaruh perlakuan, kalau selain perlakuan juga dipengaruhi oleh kelompok. Kemudian pengaruh dari keragaman lain yang diketahui di luar perlakuan yang dicoba dihilangkan dari kala percobaan dengan cara mengelompokkan satu arah. Jadi untuk menghilangkan ya di luar perlakuan yang dicoba, makanya di sini ya kala percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Jadi mudah-mudahan masih ingat ya waktu kita pelajari waktu di kampus ya, Sabtu minggu kemarin itu. Jadi dalam kelompok yang sama itu harus homogen mungkin kan, sehomogen mungkin atau keragamannya berarti sama, dan antar kelompok harus heterogen mungkin gitu kan. Nah, apa yang dengan rancangan wujud sangkar Latin? Kalau pada rancangan bujur sangkar Latin ada juga yang yang menyebutkan bahwa RBSL ini merupakan pengembangan dari RAK atau rancangan acak kelompok ya. Di sini disebutkan ya, apabila ide rancangan acak kelompok diaplikasikan untuk menghilangkan dua sumber keragaman, yaitu dengan cara mengelompokkan dalam dua arah, maka rancangan tersebut disebut dengan rancangan wujud sangkar Latin. Jadi untuk menghilangkan dua sumber keragaman di sini, kalau pada rancangan acak kelompok dengan satu arah, sedangkan pada rancangan wujud sangkar Latin, ya itu menghilangkan sumber keragamannya itu dengan cara ya mengelompokkan dalam dua arah, atau kita kenal dengan rancangan bujur sangkar Latin. Ini sebagai contoh ya, sebagai gambaran. Jadi bentar ya. Jadi pada rancangan acak lengkap ya, ya, bentar, jadi kalau pada rancangan acak lengkap hal ini ya, ini tidak ada keragaman, jadi dia homogen, jadi dia relatif sama gitu ya. Jadi satuan perlakuannya kan sama. Sedangkan pada rancangan acak kelompok ya, ini pada kelompok yang sama itu ya homogen, tapi antar kelompok heterogen ya. Paham ya? Jadi dalam satu kelompok itu homogen, tapi antar kelompok heterogen. Jadi bisa dilihat itu kan. Misalnya di kelompok satu homogen, kelompok dua homogen, kelompok tiga homogen. Nah, ini kita lihat nanti ya kalau pada rancangan wujud sangkar Latin gitu ya. Jadi pada RAL semua homogen, pada RA yang homogen itu hanya pada kelompok yang sama, tapi antar kelompok heterogen ya kan gitu kan. Heterogen. Kemudian ya untuk rancangan wujud sangkar Latin ya tadi untuk menghilangkan dua sumber keragaman itu ya maka dilakukan pengelompokan dengan dua arah gitu ya kan. Di sini dua arahnya ya yaitu keragaman arah baris dan keragaman arah kolom. Jadi kalau tadi kan hanya kolom ya atau kelompok. Kalau di sini ada dua dia kan sekarang kan. Jadi
baris dan kolom. Jadi menghilangkan dua keragaman tadi itu dilakukan dengan keragaman arah kolom dan keragaman arah baris. Gitu. Jadi ini salah satu cara untuk apa inilah ya mengurangi kesalahan ya di lapangan, karena di lapangan itu tentu tidak semua sama gitu kan kondisinya gitu kan. Ya, jadi untuk menghilangkan ya dua keragaman itu, maka dibuatlah rancangan lain yang kita kenal dengan rancangan bujur sangkar Latin gitu, bujur sangkar Latin. Kemudian ya ini sebagai berikutnya. Nah, ini perbandingan rancangan acak lengkap, acak kelompok, bujur sangkar Latin. Jadi pada rancangan acak lengkap ya semua ya satuan percobaannya tadi homogen ya. Sedangkan pada rancangan acak kelompok ya yang homogen itu dalam kelompok yang sama ya karena dia hanya satu arah ya. Nah, tapi antar kelompok itu berbeda berbeda. Sedangkan pada rancangan bujur sangkar Latin dia untuk mengurangi keragaman itu ada secara baris dan secara kolom. Itu yang kita kenal dengan dua arah keragaman. Kemudian ya apa pengertiannya ya rancangan bujur sangkar Latin ini pengertian adalah merupakan satu rancangan percobaan dengan dua arah ya yaitu baris dan kolom. Jadi rancangan bujur sangkar Latin itu satu rancangan dengan dua arah pengelompokan. Ada baris dan ada kolom ya, ada baris dan kolom. Nanti pengertian baris dan kolom itu bisa diganti ya kalau kita melaksanakan kegiatan penelitian di lapangan nanti bisa dirubah gitu kan. Misalkan kemiringan ya sebagai barisnya misalkan pada kolomnya misalkan arah arah irigasinya misalkan ya kalau pertanian gitu ya atau yang lainnya juga gitu bisa dilihat. Kemudian ya banyaknya perlakuan itu sama dengan banyaknya jumlah ulangan ya, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Jadi rancangan bujur sangkar Latin pasti ya perlakuan sama dengan jumlah ulangan. Jadi kalau perlakuannya ada 10 atau 5, berarti jumlah ulangannya 5 kan itu kan. Kalau jumlah pelaku apa kolomnya 5, barisnya juga ada 5 kan itu. Tapi yang jelas gitu kan, adalah setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan ya. Jadi semua perlakuan. Kemudian pada rancangan pengajakan ini ya, di sini pada rancangan ini pengajakan dibatasi dengan mengelompokkan ke dalam baris dan kolom sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan ya. Jadi pada rancangan wujud sangkar Latin ini ya, kita lihat dari gambar ini atau dari PPT ini ya, sudah kelihatan ya. Jadi setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Jadi tidak ada perlakuannya yang double gitu ya. Misalkan di baris pertama ada B misalkan, ya. Misalnya di baris yang kedua nggak boleh lagi B. Jadi harus hanya satu ya pada baris dan kolom yang sama gitu, ya. Jadi tidak ada dua perlakuan ya pada baris atau apa dan kolom yang sama. Gitu. Jadi setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Nah, itu keunikan dari rancangan wujud sangkar Latin ini. Jadi setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Kemudian ya pada rancangan wujud sangkar Latin ya lepas kontrolnya berupa pengelompokan baris dan kolom. Jadi ada baris ya, ada baris dan ada kolom ya, ada baris dan ada kolom. Jadi ada baris dan ada kolom ya. Sudah saya stop dulu ya. Stop dulu. Supaya bisa ditulis gitu. Bentar. Ternyata ada perbedaan ya, dalam penelitiannya. Udah seperti itu tadi ya. Nah ini ya, ini kalau ini kan bisa nulis nih kan. Ini ya, jadi kalau di sini pada rancangan berdasarkan Latin ini ya, lokal kontrolnya berupa dua arah pengelompokan yaitu baris ya. Nah ini baris istilahnya ya, ke kanan kita lihatnya baris kan.
Nanti yang di bawahnya adalah ini kolom gitu kan, kolom. Jadi yang vertikal kolom, kalau horizontal baris. Ya. Istilah baris dan lajur dipakai untuk menyatakan bahwa ya lokal kontrol ditentukan oleh dua faktor yang kondisinya berbeda yang terdapat dan mempengaruhi hasil percobaan sehingga pengecekan perlu dilakukan secara kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian banyak perlakuan sama dengan jumlah ulangan, jadi tambahnya juga ya, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Nah, sama tadi. Kemudian pada rancangan ini, pengecakan dibatasi dengan pelumpukan ke dalam baris dan kolom sehingga hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Jadi dalam setiap baris dan kolom akan ditemukan hanya satu perlakuan. Jadi tidak boleh double gitu kan. Kalau sini B, di bawahnya nggak ada lagi B. Ya. Kalau ada D di sini, nggak boleh D di sini lagi kan. Jadi dalam satu baris atau kolom hanya ditemukan satu perlakuan. Apa keuntungan rancangan bujur sangkar Latin ini? Pertama, mengurangi keragaman galat, ya karena dua tadi ya, kalau hanya menggunakan rancangan aja kelompok kan, ya satu arah gitu kan. Nah, di sini ada dua pengelompokan yaitu baris dan kolom atau lajur. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Nah, ini keuntungannya. Jadi pengaruh perlakuan itu dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Jadi kita lihat biasanya perlakuan pada rancangan bujur sangkar LED kisarannya 5 sampai 7 lah atau 4 sampai 7 ya. Nggak boleh terlalu banyak juga gitu kan. Kemudian analisis relatif mudah, ya sama, makanya saya sampaikan sebelumnya kan, untuk rancangan acak lengkap, kelompok, dan bujur Latin ini, analisisnya relatif mudah lah, ya, dibandingkan nanti kalian belajar pada faktorialnya, rancangan acak lengkap faktorial, rencana kelompok faktorial, rancangan peta terbagi, berjalur, atau macam-macam itu relatif lebih sulit ya dibandingkan pada yang tiga rancangan yang kita pelajari ini. Kemudian baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan kecukupan dalam pengambilan kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan, kalau pada rancangan acak lengkap, kesimpulan kita hanya melihat pelakuannya saja kan gitu kan. Pada rancangan acak kelompok, untuk kesimpulan bisa dua kan. Kesimpulan dilihat dari kelompok itu sendiri dan kesimpulan dilihat dari pelakuannya. Sedangkan pada rancangan bujur sangkar Latin ini selain perlakuannya bisa juga kita membahas terkait dengan baris atau kolom. Jadi cakupannya tentu akan lebih luas ya dibandingkan dengan rancangan acak lengkap maupun rancangan acak kelompok. Kemudian ya kelemahannya apa? Ini kelemahannya. Pertama, jumlah baris harus sama dengan jumlah lajur ya atau kolom ya, dan juga harus sama dengan jumlah perlakuan. Jadi jumlah baris, jumlah kolom harus sama dengan jumlah perlakuan. Kemudian bila jumlah perlakuan terlalu kecil, maka ulangannya juga sangat kecil. Bila perlakuan besar, maka ulangan percobaan besar dan menyebabkan biaya mungkin terlalu besar. Gitu ya. Nah, biasanya dipakai untuk percobaan dengan perlakuan 5 sampai 8. Ya. Jadi kalau terlalu kecil katanya, ya, ini juga percobaannya juga kecil, tapi kalau perlakuannya besar, maka ulangannya juga besar, itu menyebabkan biaya yang cukup besar gitu kan. Kan yang membatasi kita melakukan penelitian itu kan selain masalah waktu kan. Jadi kalau nanya kenapa penelitiannya hanya lima, lima ulangan gitu, bilang aja kan masalah waktu pengamatannya kah gitu kan, biayanya kah gitu kan. Nah, jadi biasanya gitu kan waktu, biaya, tenaga gitu kan. Jadi itu yang membatasi kita untuk menambah sampling atau jumlah contohnya gitu, atau jumlah perlakuan. Kemudian di sini sarankan hanya 5 sampai 8 ya. Apabila banyak kelompok bertambah besar, skala percobaan persatuan John juga cenderung meningkat. Jadi kalau kelompok ya, atau kelompok itu bisa juga kolom gitu ya, atau baris tambah besar, skala percobaannya juga makin besar. Kemudian asumsi modelnya sangat mengikat, yaitu tidak boleh ada interaksi antar pelakuan dengan baris dan lajur. Artinya pada setiap baris dan lajur hanya mendapatkan satu pelakuan. Jadi pada rancangan bujur sangkar Latin ini tidak ada interaksi ya antara baris dan kolom, antara baris dengan perlakuannya,
antara kolom ya dengan pelakuannya, jadi tidak ada interaksi ya. Jadi nanti kalian belajar interaksi ini di faktorial nanti ya. Jadi di sini pada setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan atau kita hanya menemukan satu pelakuan makna itu ya. Jadi tidak ada interaksi gitu. Kemudian pengecakan ini diperlukan sedikit lebih rumit ya daripada pengecakan rancangan sebelumnya ya. Jadi pada rancangan acak lengkap, pengecakan ini dilakukan secara lengkap kan. Sedangkan pada rancangan acak kelompok, pengecakan ini dilakukan pada setiap kelompok ya. Jadi kalau ada 5 kelompok, kita melakukan pengecakan selama sebanyak 5 kali ya gitu kan. Sedangkan pada rancangan bujur sangkar Latin ini kita melakukan pengecakan ini 2 kali ya. Pertama pengecakan secara baris, yang kedua pengecakan secara kolom gitu ya. Jadi hanya 2 kali ya, ada acak baris dan acak kolom. Jadi 2 kali kita lakukan pengecakannya. Kemudian derajat bebas skalarnya makin kecil dibandingkan rancangan lain, ya akan menurunkan tingkat ketelitian. Iya. Jadi semakin kecil derajat bebas skalarnya, itu kecenderungannya tingkat ketelitiannya kecil gitu ya. Gitu. Kemudian adanya sumber keragaman data di luar pelakuan atau yang merupakan dua faktor yang tidak teliti, misalkan arah dua ya, dua arah silang metode kerja, dua arah silang kebutuhan dan seterusnya ya. Kemudian kelemahan lainnya memerlukan pengetahuan dasar dalam menyusun satu tujuan yang efektif. Jadi ada pengetahuan dasar juga ya dalam menyusun agar kita membuat kolom dan baris itu benar-benar sesuai dengan statistika gitu ya yang kita harapkan. Bila data hilang, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka sinergi diragukan karena pelakuan menjadi tidak seimbang. Ini jadi masalah kan. Kalau pada rancangan acak lengkap, kalau hilang mungkin nggak terlalu masalah kan, gitu kan. Nah, gitu. Ada rancangan acak kelompok juga demikian kan, gitu kan. Ini agak berbeda dengan rancangan uji sangkar Latin ini nih. Jadi kalau hilang, nah itu akan berpengaruh gitu kan terhadap hasil atau analisisnya. Karena tadi disampaikan tadi ya, dalam satu baris dan kolom hanya terdapat satu perlakuan. Jadi kalau ada satu ya yang hilang perlakuannya tentu ya, di sini juga kan tidak seimbang gitu ya. Jadi hasilnya diragukan atau validitasnya juga akan diragukan. Ini pengecekan dan tata letak. Ya, bagaimana kita mengecaknya ya. Ini contoh ya, rencana dasar bujur sangkar Latin. Jadi kita bisa mengambil ya data dasar sebelum kita melakukan pengecekan baris dan kolom. Jadi kalian bisa ambil itu di tabel itu biasanya ada di tabel. Kalau di Vincent ada ya tabel rancangan bujur sangkar Latin ada ya. Bisa dilihat di browsing di internet juga bisa ya. Jadi kita bisa ngambil ya secara tidak sengaja misalkan yang ukuran 44 misalkan. Nanti salah satunya diambil kan itu kan. Nah, 3x3 ya atau 2x2 gitu kan. Jadi kalau dilihat di sini ya banyaknya rencangan dasar yang mungkin dibentuk ya ini T kali T faktorial kali T kurang 1 faktorial ya. Di mana T dan banyak perlakuan. Jadi misalnya jika T-nya 4 maka ya kemungkinan banyaknya perlakuan ini 5, 7, 6 kemungkinan gitu ya kan. Nah, ingat kan kalau belajar faktorial. Jadi kalau 4 faktorial kan 24 kan. Kalau 3 faktorial berapa? 6 kan gitu kan. Tinggal kalau seandainya ini ya tinggal ngaliin aja kan. Ya. Jadi kalau T-nya 2 itu 4 kemungkinan yang bisa ya rancangan yang mungkin dibentuk. Kalau 3 perlakuannya ada 36 ya, kalau 4, 5, 3, 6 dan seterusnya. Jadi kemungkinan ya banyaknya eh, rancangan dasar yang bisa dibentuk. Jadi supaya kita mudah ya kita ambil aja dari tabel dasarnya di lampiran buku statistik gitu ya. Biasanya yang saya miliki itu di Vincent adanya ya, di buku Vincent. Nanti bisa kalian lihat. Ada teori de browsing gitu ya, atau dibuat juga bisa gitu ya. Yang penting dalam satu baris dan kolom hanya terdapat satu perlakuan itu aja. Nanti baru diacak lagi ya. Kemudian
Ya, lain kali. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terlalu banyak kabel seliweran. Silakan kalau ada yang mau Pak, hanya bertanya ya. kalau untuk materi ini berarti di pertemuan 4 ya Pak atau 5 Pak? Karena kemarin kan langsung 2. Dua gimana maksudnya? Kemarin bukan kedua, ketiga kan? Sekarang keempat kalau nggak salah ya. Teman empat. Ya. Yang itu yang pertama-tama kan tugas kan? Ya tetap absennya kan Baik tetap, Pak. tetap ada kan yang Iya, ya. Jadi ini pertemuannya keempat ya. Ya. Di tanggal 14 coba siap, disimak dulu. siap Pak. Ya, ya disimak. Ini lagi hang. Bentar. Silakan datanya lagi ya. Ini untuk rancangan ya. Depan nggak turun. So, kenapa? Yes, so ini di depan. Dan ya sambil nunggu ini kenapa dia ini hang. Ini lancar. Bentar, ini yang bermasalah di ya terus ditutup. Silakan yang mau tanya-tanya dulu nih sambil saya perbaiki ini jaringan atau apa masalah. Ya. Jadi pada wujud sangkar Latin itu ya. Jadi ada keunikan atau perbedaannya dibandingkan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok gitu. Jadi pada rancangan acak apa wujud sangkar Latin ini pada setiap baris dan kolom hanya terdapat satu perlakuan gitu. Seperti ini bagi hang. Jadi beda dengan terus pengecakannya itu dilakukan ya acak baris dan acak kolom gitu. Jadi data dasarnya kita peroleh ya supaya mudah gitu ya ambil di tabel lampiran ya kalau di buku Vincent ada ya kita kalian cari di internet atau di browsing gitu kan cari coba ketemu nggak tuh kan tabel tabel apa eh, tabel dasar rancangan wujud sangkar Latin ya bentar nih saya